Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Anak-anak, silahkan menyaksikan video berikut ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel, dan dia diangkat menjadi nabi di umur 35 tahun untuk membimbing Bani Israel kembali lagi ke jalan Allah, kembali kepada tauhid. Karena pada saat itu Bani Israel menyembah berhala. Kalau kita lihat di dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132, di situ dikatakan Allah, dan sesungguhnya Ilyas termasuk salah seorang dari rasul-rasul. Jadi kata Allah, Nabi Ilyas itu salah satu orang dari rasul-rasul. Dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Nabi Ilyas ini mengajak kepada kaumnya dan menanyakan, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Pantaskah kalian menyembah Baal? Baal ini adalah berhala perempuan yang dianggap memiliki kelebihan, bisa untuk menentukan nasib orang-orang di bumi ini. Baal ini berada di daerah Ba'laba, kalau sekarang daerah Libanon. Di sana masih ada kota kuno dan masih ada sampai sekarang. Bahkan turun-temurun menjadi tempat penyembahan. Orang-orang Romawi juga menyembah dewa-dewa di sana. Tatkala Nabi Ilyas menyuruh mereka meninggalkan berhala Baal itu dan mengatakan, "Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kalian terdahulu," maka mereka Bani Israel ini mendustakan dakwah Nabi Ilyas. Maka kata Allah, karena itu mereka akan diseret ke neraka kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa yang bertaubat kepada Allah. Sekarang kita sudah tahu bahwa Nabi Ilyas itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kenapa orang suka kembali untuk menyembah berhala? Inilah kecenderungan manusia terhadap benda-benda yang dicintainya. Jadi kalau sudah nampak nyata dan unik, kemudian ada orang yang coba mengamalkannya, mendapat keberuntungan, padahal itu adalah tipu daya iblis. Akhirnya orang-orang berlomba untuk menyembah berhala agar apa yang mereka inginkan dikabulkan, sampai mereka menentang kepada Nabi Ilyas, "Datangkan saja bencana untuk kami dan sampaikan kepada Tuhan yang engkau sembah itu, datangkanlah bencana bagi kami." Jadi Nabi Ilyas ini bukan saja ditolak dakwahnya, Nabi Ilyas juga dilempari batu oleh kaumnya. Tapi ia tetap sabar, ia tetap kekeh. Teman-teman, Nabi Ilyas ini dia tidak mau bergaul dengan Bani Israel. Dan Nabi Ilyas ini tinggalnya di dalam hutan. Kenapa di dalam hutan? Karena ia menjauh dari kaumnya agar tak dilempar batu. Jadi walaupun ditolak, Nabi Ilyas tetap berdakwah kepada mereka. Nah, selama di hutan itulah Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ilyas. Ada burung gagak yang selalu mengantarkan makanan kepadanya. Karena masyarakat tidak lagi mau memberikan ia makan. Jadi asal mereka melihat Nabi Ilyas nampak berdakwah, maka kaumnya pun melemparinya batu. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, dan orang-orang yang sebelum kamu juga Allah yang menciptakan, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Allah memerintahkan kita, sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Jadi Bani Israel ini tambah ngamuk sama Nabi Ilyas. Karena Nabi Ilyas terus mendakwahkan mereka, udah ditolak, dilempari batu, masih juga gigih untuk berdakwah, akhirnya dikasih ancaman bunuh. Nabi Ilyas mau dibunuh oleh kaumnya. Nah, waktu dikasih ancaman bunuh inilah Nabi Ilyas meninggalkan perkampungan itu, berpindah tempat. Persis kayak Nabi Musa diburu Fir'aun.
lari dulu, selamatkan diri kita dulu, bukan larikan diri dari dakwah. Tapi Nabi Ilyas lari karena dia akan dibunuh oleh kaumnya sendiri, berpindah-pindah tempat. Tatkala ia bersembunyi dalam sebuah gua, nah di gua itulah Allah mengirimkan burung gagak yang senantiasa membawa makanan untuk Nabi Ilyas. Artinya, Nabi Ilyas ini lari atas izin Allah. Setelah Nabi Ilyas keluar dan meninggalkan kota Ba'laba ini, kota itu pun akhirnya diajab oleh Allah, ditimpakan kekeringan sampai merenggut nyawa. Akhirnya kacau balau kota mereka, binatang ternak pun banyak yang mati. Dan luar biasanya Bani Israel ini bukannya taubat kepada Allah, malah mereka menyalahkan Nabi Ilyas. Kata mereka, kami yakin Baal, Tuhan kami, marah kepada Ilyas. Makin diburu Nabi Ilyas. Nah, karena Nabi Ilyas tahu Raja Ahab dan Raja Bani Israel mengejarnya, maka Nabi Ilyas lari lewat jalan menyusuri sungai agar tidak diketahui oleh orang-orang Bani Israel. Dakwah para nabi resikonya sangat besar. Dia jalan menyusuri sungai sampai dia bertemu rumah yang terpencil di gurun pasir. Setelah dia memberikan salam, bertemu dengan tuan rumah, rupanya seorang wanita. Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi di situ. Nah, di rumah itu dia juga punya anak, artinya ibu ini sudah berumur. Di situ Nabi Ilyas melihat salah satu seorang keluarga di rumah itu sakit parah. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk diberi kesembuhan orang yang di rumah ini. Dan sebagai tanda terima kasih dari Nabi Ilyas karena diberi tumpangan untuk bersembunyi. Akhirnya anggota keluarga yang sakit itu sembuh dengan izin Allah. Siapakah dia orang yang didoakan oleh Nabi Ilyas ini? Ia adalah Ilyasa. Kemudian sejak saat itulah Nabi Ilyasa mendampingi Nabi Ilyas dalam berdakwah. Ia diajarin oleh Nabi Ilyas, diajarin tentang tauhid dan disampaikan dakwah kepadanya. Sampai akhirnya Ilyasa ini diangkat menjadi nabi. Setelah beberapa tahun orang Ba'laba sudah putus asa, sudah disuruh nyala imam-imam dia berdoa ke Baal, tapi apa kenyataannya? Bencana itu tidak berkurang juga, tetap tidak ada kurang sama sekali. Akhirnya ada satu orang berkata dari kaum mereka, kita kan dulu sudah diingatkan sama Nabi Ilyas, kita tidak mau terima dakwah mereka. Ini adalah ajab Tuhan Ilyas, ayolah kita cari dia, bertaubat kita kepada Allah. Nah, setelah itu dicarilah Nabi Ilyas ini. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Ilyas. Pada saat itu Nabi Ilyas bersama dengan Nabi Ilyasa. Kembalilah Nabi Ilyas ke Bani Israel yang sudah berpasrah diri terkena bencana. Jadi teman-teman, kadang bencana itu bisa mendatangkan kebaikan kepada kita, membuat kita sadar diri. Saat kita dalam keadaan aman, keadaan senang, itu kemungkinan kita jauh dari Allah sangatlah besar. Tapi kalau dalam keadaan sempit, hidup lagi susah, kita sadar dan kembali kepada Allah. Jadi buat teman-teman yang sekarang dapat musibah, susah kerja, diberhentikan, sulit buat makan, bersyukurlah. Dengan cara itu Allah pengen kita dekat dengan Allah. Jangan sampai kita berputus asa. Justru itulah kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mereka berjumpa dengan Nabi Ilyas dan Ilyasa, mereka bilang, kami akan dengar dan kami akan taat. Tolonglah kami wahai Ilyas, minta ampunkan kepada Allah atas dosa-dosa kami. Sudah parah sekali keadaannya, bahkan mereka bilang, kami berjanji kami bakar semua berhala itu dan akan kami hancurkan. Akhirnya didoakanlah oleh Nabi Ilyas dan Ilyasa kepada Allah. Setelah didoakan turunlah hujan. Kembali hidup normal, tumbuh-tumbuhan kembali hidup, ternak mereka mulai gemuk-gemuk lagi, kembali kaya raya Bani Israel. Nah, begitu mereka sudah kaya raya, mereka kembali lagi ke habitat awalnya, yaitu kembali mengingkari Allah. Sebagian dari mereka kembali mengingkari Allah, kembali mereka menyembah berhala. Jadi mudah-mudahan kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ini membuat kita dapat banyak pelajaran dari kisah Bani Israel ini. Dan wafatnya Nabi Ilyas ini dengan diangkat ruhnya ke langit. Jadi ada juga hadis yang mengatakan Nabi Ilyas masih hidup sampai sekarang. Tetapi hadis ini matruk, hadis yang ditinggalkan. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.